Hai teman-teman, balik lagi sama aku Indah. Jadi kali ini aku mau memaparkan sebuah penyuluhan yang bertemakan pencegahan dan pengendalian demam berdarah denggi. Nah, kenapa sih aku memilih untuk penyuluhan DBD? Yuk kita simak videonya. Nah, selanjutnya tujuan dari penyuluhan ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demam berdarah denggi, lalu memberikan pengetahuan mengenai pencegahan dan pengendalian demam berdarah denggi, lalu pencegahan penyebaran demam berdarah denggi, lalu ada deteksi dini awal mengenai demam berdarah denggi, dan juga yang terakhir, mempromosikan perilaku hidup sehat. Nah, kita langsung saja mulai ke pembahasannya ya. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang kenapa aku memilih penyuluhan tentang pencegahan dan pengendalian DBD yaitu karena demam berdarah denggi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di daerah tropis. Nah, Indonesia ini termasuk pada daerah tropis. Selain pada daerah tropis, DBD ini juga menyerang pada daerah subtropis seluruh dunia. Penyakit ini adalah virus yang ditularkan melalui nyamuk yang paling cepat menyebar dengan peningkatan 30 kali lipat dalam insiden global selama 50 tahun terakhir. Umumnya, DBD ini menyerang pada usia anak-anak, terutama pada usia sekolah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa DBD ini menyerang usia dewasa. Demam berdarah ini telah muncul sebagai penyakit yang ditularkan melalui vektor yang paling tersebar luas dan meningkat pesat di dunia. Ada beberapa dari seluruh dunia, yaitu 2,5 miliar hidup di negara endemis DBD dan berisiko terjangkit demam berdarah. 1,3 miliar hidup di daerah endemik DBD. Masalah DBD ini dapat mengakibatkan dampak sosial dan juga ekonomi. Dampak sosial yang terjadi yaitu seperti menimbulkan kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga karena DBD, dan berkurangnya usia harapan hidup masyarakat. Dampak ekonominya yaitu biaya pengobatan yang cukup mahal, sedangkan dampak tidak langsungnya yaitu seperti kehilangan pekerjaan karena lama di rumah sakit, lalu ada biaya lain yang dikeluarkan seperti transportasi dan juga akomodasi selama perawatan di rumah sakit. Berdasarkan data dari seluruh dunia, didapatkan bahwa benua Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita DBD setiap tahunnya. Selanjutnya, prevalensi kasus DBD di Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2022. Pada diagram di atas, kasus DBD di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Namun, pada data yang dihimpun dari Kemenkes RI hingga sampai November 2020, dijumpai kasus di Indonesia sebanyak 95.893 yang tersebar di 472 kabupaten atau kota di 34 provinsi. Berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa laki-laki 53,11% dijumpai lebih banyak daripada perempuan 46,89%. Sedangkan 3 urutan usia teratas yang paling sering terkena DBD adalah usia 14 sampai 44 tahun, lalu usia 5 sampai 14 tahun, dan usia 1 sampai 4 tahun. Lalu apa itu demam berdarah denggi? Mungkin dari kalian sudah tahu, namun saya jelaskan bahwa demam berdarah denggi atau DBD atau DHF adalah infeksi yang disebabkan oleh virus denggi yang berasal dari beberapa jenis nyamuk. Namun, nyamuk yang paling umum yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini merupakan nyamuk yang paling cepat berkembang biak, sehingga paling cepat juga menularkan virus DBD. Baik,
Berikut adalah gejala-gejala yang dirasakan saat terkena virus DBD. Saat terinfeksi virus DBD, gejalanya biasanya baru muncul 4-10 hari kemudian, antara lain demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, lalu sakit kepala, lalu nyeri otot dan sendi, lalu adanya ruam atau bintik merah pada kulit. Namun saat demam mereda, tak selalu berarti DBD sudah sembuh. Sebaliknya, dalam kasus-kasus tertentu, demam berdarah justru bisa menjadi lebih parah atau memasuki fase kritis di mana pembuluh darah mengalami kebocoran yang dapat menimbulkan perdarahan pada kulit dan organ lainnya. Kerusakan pada pembuluh darah akan membuat trombosit dalam aliran darah menurun, yang mengakibatkan perdarahan internal, kerusakan organ, sindrom shock, bahkan kematian. Shock pada DBD terjadi jika penderita DBD terlambat ditangani atau kurang waspada terhadap tanda-tanda shock dini. Selanjutnya, kita akan menonton video tentang pencegahan demam berdarah. Yuk kita simak videonya. Lalu bagaimana sih cara pencegahan penyakit DBD ini? Dengan cara memberantas nyamuk penular atau disebut juga dengan vektor. Pemberantasan vektor ini dapat dilakukan pada saat masih berupa jentik atau sudah berupa nyamuk dewasa. Salah satu caranya dengan melakukan langkah 3M+. M yang pertama yaitu menguras. Menguras merupakan kegiatan membersihkan tempat penampungan air yang dilakukan minimal 1 minggu 1 kali. Selain itu, kita juga dapat menguras ember, kaleng, pot bunga, tanaman dan benda yang dapat menampung air. M yang kedua yaitu menutup. Menutup yang dimaksud pada kegiatan ini adalah menutup dengan rapat tempat penampungan air ataupun drum. Dan M yang ketiga yaitu mendaur ulang ataupun memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang dapat bernilai ekonomis. Lalu apa itu plusnya? Dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menaburkan lavasida atau bubuk abate dengan ditaburkan di sekeliling penampungan air, memasang kawat kasa pada ventilasi, menggunakan obat anti nyamuk untuk membunuh nyamuk dewasa, menanam tanaman pengusir nyamuk, dan tidak menggantung pakaian di sembarang tempat ya. Kepedulianmu tentang pencegahan DBD sangat diperlukan dan kami sosialisasikan setiap orang untuk berperan serta menjadi jumantik atau juru pemantau jentik di rumah masing-masing atau di lingkungan sekolah. Mari lakukan pencegahan DBD dengan 3M+. Lingkungan bersih, lingkungan sehat, bye-bye nyamuk DBD. Lalu mencegah DBD dari diri sendiri. Jadi, selain menjaga kebersihan lingkungan, cara mencegah DBD pertama-tama harus dimulai dari diri sendiri. Yang pertama ada memasang kelambu. Memasang kelambu di tempat tidur dapat menghindari kita dari gigitan nyamuk saat sedang tertidur. Yang kedua, mengoleskan lotion anti nyamuk. Lotion anti nyamuk atau repelen yang telah disertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengandung zat yang dapat mengusir nyamuk. Lalu, memakai pakaian tertutup, menggunakan kemeja atau kaos berlengan panjang serta celana panjang berbahan tipis seperti katun saat keluar rumah. Namun jika pergi ke tempat yang lebih dingin, bisa menggunakan bahan wool yang dapat memberi perlindungan
tambahan dari gigitan nyamuk. Lalu ada meningkatkan daya tahan tubuh. Cara lain mencegah DBD adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh melalui konsumsi makanan bergizi, terutama yang kaya akan vitamin D. Contoh makanan yang mengandung vitamin D antara lain yaitu ikan sarden, salmon, dan tuna. Lalu ada kuning telur, daging merah, hati sapi, oatmeal, buah-buahan seperti apel, alpukat, dan pisang, serta sayuran seperti tomat dan jamur shiitake. Lalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kebiasaan mencuci tangan setiap habis beraktivitas dan buang air sebelum dan sesudah makan, serta rutin membersihkan ruangan dan perabotan dapat mengurangi risiko terpapar dan terinfeksi nyamuk penyebab DBD. Nah, sudah selesai pemaparan materinya. Lalu didapatkan kesimpulan, penyuluhan mengenai demam berdarah denggi merupakan langkah krusial dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini yang menjadi masalah kesehatan. Dalam penyuluhan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai apa demam berdarah, pemahaman gejala demam berdarah seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, serta ruam atau bintik merah pada kulit. Selain itu, penyuluhan juga menekankan cara-cara pencegahan yang efektif dan pengendalian dimulai dari diri sendiri. Nah, berikut adalah penjelasan dari aku. Kini kita udah sampai di bagian terakhir. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Nanti kita nantikan video-video selanjutnya. Bye!